Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan naqatu biha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, adkurni adkurkum waskuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Babatan Indah yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, menunaikan dan mengerjakan salah satu seruannya, salah satu perintahnya yang berupa ibadah salat Jumat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Dan yang ketiga, sebagaimana lazimnya, sebagaimana biasanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtisalul awamirillah wa jatinabun nawahi sirra wa alaniyah, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Babatan Indah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab abada ya'budu ibadatan, yang artinya menyembah. Sedangkan menurut istilah bahasa, ibadah bisa berarti berdoa, tunduk, patuh, taat, dan mengikuti. Sedangkan ibadah sesuai makna yang tersirat pada ayat itu, surat Ad-Dariyat ayat 56, karena ayat ini
langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu beristiqomah, selalu senantiasa mengajak, menyeru kepada seluruh umatnya untuk setiap saat, setiap detik, setiap jam mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang patut untuk dipuja. Tidak ada Tuhan yang patut untuk dimintai pertolongan. Tidak ada Tuhan yang patut untuk menjadi tempat bergantung segala sesuatu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, inilah yang menjadikan tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun telah sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Di situ Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Aku ini satu, kata Allah. Allahus somad. Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada di dunia ini yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid Babatan Indah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada statement awal, pernyataan awal bahwa Allah adakan manusia, Allah adakan jin, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Yang menjadi permasalahan kita pada siang hari ini, yang menjadikan pertanyaan kita pada siang hari ini, bagaimana cara menjadikan semua aktivitas kita, semua kegiatan kita dipandang oleh Allah sebagai ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bagaimana untuk bisa perbuatan yang satu hari atau setiap hari itu dipandang oleh Allah sebagai ibadah. Dalam hal ini saya akan ketengahkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Adkurni adkurkum waskuruli wala takfarun. Adkurni, ingatlah engkau kepadaku. Adkurkum, maka aku akan mengingat kamu semua. Waskuruli, maka bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir dan ingkar atas apa yang aku berikan kepadamu. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat ini ya, dapat kita tarik dua kata
yang dapat menjadikan jembatan atas perbuatan-perbuatan kita, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kata ini adalah adkurni, ingatlah engkau kepadaku. Kata yang kita garis bawahi adalah ingat kepada Allah. Kemudian waskuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku. Berarti kita disuruh bersyukur. Maka dua ayat inilah hadirin sekalian yang akan menjadikan jembatan perbuatan kita, kegiatan kita, aktivitas kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan syukur yang tadi saya katakan itu ada dua hal, dalam bentuk berdoa maupun melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya kasih contoh hadirin sekalian, semoga contoh ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita pagi hari mendengar suara adzan atau suara tarhim yang didengungkan oleh masjid, maka telinga kita mendengar, mata kita yang semula terpejam menjadi terbuka, hati kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk dan di atas tempat tidur kita berdoa, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku yang sementara, dan kepadanya lah aku dibangkitkan. Maka ketika kita sudah berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah merupakan ibadah, dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bangun tidur kita dikatakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang ibadah oleh Allah. Kemudian kita turun mau masuk kamar mandi, kita mau mandi dengan niatan menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, karena itu merupakan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu perbuatan yang harus kita contoh. Sebelum kita buka pintu kamar mandi, kita berdoa, A'udzubika minal kubusi wal qaba'is. Ya Allah, lindungilah aku dari setan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita masuk dan mandi dengan niatan menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Setelah itu kita selesai dan keluar, kita mengucapkan ghufranaka. Maka pada saat itu pula mandi kita, aktivitas mandi kita sudah dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita lakukan berpakaian, kita berdoa, maka kita melakukan pakaian, aktivitas kita, menggunakan seragam, menggunakan mukena yang harum, baju yang bersih untuk sholat subuh, maka menggunakan baju dengan ucapan bismillah itu sudah dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula setelah selesai sholat subuh, kita sarapan yang sudah disediakan oleh istri kita, ditaruh di atas meja, kita duduk menghadap makanan itu sambil berdoa bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana. Kemudian kita gunakan tangan kanan kita untuk makan. Setelah makan kita juga berdoa. Maka perbuatan makan, aktivitas makan pagi kita dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu
kita pamit mau bekerja, kita pamit sama istri kita, mah saya berangkat kerja. Ya, hati-hati ayah di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini doa. Dan doa itu dikatakan oleh Allah tadi secara istilah bahasa adalah ibadah. Maka perjalanan kita dari rumah ke kantor dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di kantor, kita pun harus berdoa sebelum bekerja, mengingat kepada Allah. Kalau kita mengingat, maka Allah juga akan ingat. Kalau Allah sudah ingat, kita akan diberikan keselamatan. Apalagi kita sebagai pemimpin di kantor itu, ajak semua anak buah kita, ajak teman-teman kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengingat, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Di tengah jam bekerja ada gangguan. Datang seorang teman mengajak, ada barang perusahaan, kita bisa jual. Nanti kita bagi bersama. Atau yang sales misalkan, ada barang dari perusahaan, nanti kita jual. Kenapa? Itu hitungannya lolos dari QC. Berapa? 2. Berarti bisa dijual. Nanti hasilnya kita bagi ya. Ketika kita mengatakan tidak, maka kerja kita tadi masih dipandang ibadah oleh Allah. Tetapi kita mengiyakan dan menerima uang itu serta menggunakan uang itu, maka Allah katakan kita adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Waktu demi waktu, hadirin sekalian, sampai tibalah malam. Malam pun juga begitu, kita mau tidur, kita bersihkan kaki kita, kita ambil air wudhu supaya kita punya wudhu. Kemudian kita naik ke atas tempat tidur, kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Nah, pada saat kita selesai berdoa, maka tidur kita sampai kita akan dibangunkan kembali besok paginya, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Kelihatannya kalau kita jelaskan itu mudah, tetapi saya yakin banyak saudara yang lupa untuk melakukan hal-hal yang sepele, gampang sebetulnya, tapi kita tidak pernah melakukannya. Hadirin, demikianlah khutbah kami yang pertama. Semoga bermanfaat buat kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua amal dan ibadah kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wal adimi wa sultani. Rabbana innana salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut
ونجاة من النار وعفا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.